Alkitab kita adalah satu-satunya kitab suci agama di dunia ini. Perhatikan, Alkitab kita adalah satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang paling banyak berbicara tentang pernikahan. Saya pernah hitung, walaupun tidak akurat, 87% topik terbesar yang dibahas dalam kitab suci kita adalah topik keluarga. Bayangkan, 87% itu bicara soal keluarga. Alkitab kita adalah satu-satunya buku. Dengarkan ini. Di antara 5 juta lebih judul buku di dunia ini, maka Alkitab ini adalah satu-satunya buku. Dan Yesus Tuhan kita, Yahweh yang kudus, pencipta alam semesta, adalah satu-satunya Tuhan yang berkata, aku benci perceraian. Tidak ada buku manapun di dunia yang di dalamnya ada tulisan aku benci perceraian. Hanya kitab suci kita adalah satu-satunya buku yang mencatat kalimat aku benci perceraian. Dan Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang mengatakan Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan. Dengarkan, yang berkata aku benci perceraian. Yang bawa Alkitab silakan buka. Yang tidak bawa catat, ini penting. Maleakhi 2, kitab terakhir perjanjian lama. Nabi Maleakhi menyatakan suara Yahweh. Yahweh berkata, aku benci perceraian. Ini yang kita harus tahu. Aku benci perceraian. Tegas. Tuhan kita bukan cuma tidak suka, tapi benci. Allah berfirman. Allah dengar. Laki-laki yang mampu boleh kawin lebih dari satu. Itu firman Allah. Firman Allah berkata, suami atau istri boleh memberikan surat cerai kepada pasangannya. Tapi Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Itu bedanya Allah dengan Yahweh. Kita harus tahu. Maka itu pernikahan Kristen adalah satu-satunya pernikahan di bumi ini yang tidak ada kata cerai. Tapi kalau dalam Allah boleh cerai, bahkan boleh kawin lebih dari satu. Gereja Tuhan, kita harus mengerti. Mari kita lihat lebih jauh. Mengapa Yahweh membentuk pernikahan? Ini pertanyaan penting. Dari sejak awal pencipta alam semesta yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, itu sangat menghormati pernikahan. Ibrani 13 ayat 4, saudara catat. Begini firman Yahweh. Ibrani 13 ayat 4. Tolong bapak-bapak majelis catat ayat-ayat ini dan khotbahkan berulang-ulang kepada jemaat. Di dalam ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, ibadah ulang tahun, ibadah syukur, ibadah hari Minggu, dan ibadah apa saja. Tolong khotbahkan ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya akan berusaha saat ini untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya firman tentang pernikahan. Karena gereja lebih senang rapat daripada menyelidiki firman Tuhan. Saya tidak tahu roh apa dalam gereja itu. Dalam kebanyakan gereja, pengumuman dan doa syafaat lebih panjang daripada dengar khotbah. Harus berubah semua gereja. Kalau
gereja pengumumannya lebih panjang dari khotbahnya, maka itu bukan gereja, itu rapat kampung. Karena cuma pengumuman yang diberitakan. Maaf, mengapa kalau doa syafaat lebih banyak jemaat tidur? Apalagi kalau yang doa panjang sekali, tidurnya lebih lama. Maka itu khotbah harus lebih panjang dari pengumuman dan doa syafaat. Karena firman Tuhan itu penting. Ada banyak gereja majelisnya lebih senang sibuk yang lain daripada mendengar firman Tuhan. Nah itu kenapa tadi saya minta dapur harus kosong, semua harus kosong. Mendengar firman Tuhan itu penting. Sudah catat majelis? Begini firman Yahweh di Ibrani 13 ayat 4. Sudah dapat semua? Hendaklah berapa orang? Semua orang harus apa? Penuh hormat terhadap apa? Perkawinan. Dengarkan ini. Surga minta supaya semua orang menghormati perkawinan secara penuh, tidak boleh setengah-setengah. Yahweh adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang berfirman dan sempat mengurus tempat tidur suami istri. Ini luar biasa. Tidak ada Tuhan lain di dunia ini yang ngurus tempat tidur kecuali Bapa di surga. Bahkan pemerintah negara mana saja di dunia ini tidak ada yang pernah buat sensus tempat tidur. Betul tidak? Kalau sampai ada gubernur yang buat sensus tempat tidur, saya akan protes. Apa Bapak kurang kerjaan? Tapi baca Ibrani 13 ayat 4. Salah satu cara pernikahan dihormati dengan penuh adalah baca lagi ayat itu. Saya ulangi dari awal. Hendaklah semua orang penuh hormat terhadap perkawinan. Lalu kalimatnya bilang apa? Dan janganlah mencemarkan tempat tidur pernikahan. Ini heran. Mengapa surga harus mengurus tempat tidur pernikahan? Ada apa? Dalam hukum perjanjian lama, setiap kali yang Maha Kudus hadir di suatu tempat, maka Yahweh berpesan, kuduskan tempat itu karena aku hadir. Ingat ketika Musa berjumpa dengan Yahweh di sebelukar yang menyala tapi tidak terbakar. Tiba-tiba Yahweh berfirman, lepaskan sandalmu, sepatumu Musa, tempat ini kudus. Musa heran, bagaimana kudus? Hari-hari kambing domba mertua saya kencing berak di sini. Kenapa jadi kudus hari ini? Jawabannya, karena yang Maha Kudus hadir. Ketika Yosua mengintai kota Ai, dari jauh dia melihat kota itu, maka Yahweh berfirman lewat malaikatnya, lepaskan kasutmu, tempat ini kudus. Kenapa jadi kudus? Karena yang Maha Kudus hadir. Jadi kalau tempat tidur suami istri diminta untuk dikuduskan, jangan dikotori, jangan dinajiskan. Itu karena yang Maha Kudus hadir di tempat tidur kita. Dengarkan gereja, betapa pentingnya tempat tidur pernikahan, sehingga surga harus, rajanya harus turun ke situ. Saya percaya nggak usah gubernur, apalagi presiden. Kalau ada Pak Bupati saja, ada seorang kepala daerah, bupati datang ke desa kita, boleh nggak kita tidurkan sembarangan? Jawab, boleh tidak? Tidak.
kita harus siapkan yang terbaik. Nah, begitu pencipta alam semesta